Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga lanjutan Grup F babak kualifikasi Piala Asia Under-20 mempertemukan Timnas Indonesia Muda yang sukses mengalahkan Timor Leste dengan skor 1-3 pada Jumat malam. Bermain menyerang, Timnas Indonesia asuhan Indra Syafri langsung unggul cepat lewat sontekan Jens Raven di menit 12. Tak butuh waktu lama bagi Garuda untuk menambah gol ketika Rizky Afrizal sukses menggandakan keunggulan 3 menit berselang. Indonesia pun menutup babak pertama dengan unggul 0-2. Memasuki paruh kedua, Doni Tri Pamungkas dan kawan-kawan sempat dikejutkan oleh Luis Figo di menit 66. Beruntung, 12 menit kemudian Indonesia berhasil mengunci kemenangan lewat gol ketiga yang dicetak oleh Muhammad Ragil. Dengan kemenangan ini, Indonesia sukses mengamankan puncak klasemen sementara dengan 6 poin sama dengan Yaman di posisi kedua. Indonesia hanya butuh hasil seri di pertandingan terakhir melawan Yaman untuk dapat lolos otomatis ke putaran final Piala Asia U20 di Cina tahun depan. Namun apabila Indonesia kalah dari Yaman, peluang masih ada dengan tetap berada di dalam 5 tim peringkat 2 terbaik dari seluruh grup. Di La Liga Spanyol, Real Valladolid harus mengakui keunggulan tamunya, Mallorca, dengan skor 1-2. Bermain tandang, Mallorca berhasil unggul 2 gol lebih dulu melalui Cai Larin di menit 59 dan digandakan oleh Valeri Fernandes di menit 83. Sedangkan tuan rumah hanya mampu mencetak 1 gol hiburan melalui Ivan Sanchez di akhir laga. Bermain di kandang, Espanyol harus mengakui keunggulan Villarreal 1-2 pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Tuan rumah sempat sejenak unggul ketika sepakan Jofre Carreras yang terdefleksi kaki pemain Villarreal di injury time babak pertama. Tak menunggu lama, Ayoze Perez langsung menyamakan kedudukan untuk Villarreal dengan sundulannya. Memasuki babak kedua, striker Villarreal berusia 31 tahun itu akhirnya membalikan kedudukan lewat sepakan mendatar ke sisi gawang Espanyol di menit 63. Hasil imbang 1-1 menjadi skor akhir saat Las Palmas menjamu Real Betis di Gran Canaria Jumat dini hari waktu Indonesia. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Las Palmas mampu mengungguli tim tamu lewat gol yang dilesakan Alberto Moleiro di menit ke-9. Sayang, di akhir babak pertama tim tamu berhasil menyamakan kedudukan lewat gelandang asal Argentina Giovanni Lo Celso yang lolos dari posisi offside. Skor 1-1 pun bertahan hingga akhir laga. Sementara Atletico Madrid sukses mencuri 3 poin usai menang tipis 0-1 dalam lawatannya ke markas Celta Vigo pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Kedua tim mengalami kebuntuan hampir di sepanjang laga namun Julian Alvarez hadir sebagai pembeda. Striker asal Argentina itu masuk di menit 54 dan mampu mencetak gol kemenangan di akhir laga dengan menyambut umpan silang Antoine Griezmann. Atleti pun menang 0-1. Di Serie A, raksasa Italia AC Milan sukses menyudahi perlawanan Lecce dengan skor 3-0 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Milan sempat mengalami kebuntuan hingga akhirnya tim asuhan Paulo Fonseca itu berhasil mencetak 3 gol langsung dalam kurun waktu 5 menit. Gol pertama dimulai melalui sundulan Alvaro Morata menit 38 memanfaatkan tendangan bebas Theo Hernandez. 3 menit berselang giliran Theo Hernandez yang sukses melepaskan tendangan keras dari sudut sempit. Sementara gol ketiga disumbangkan oleh Christian Pulisic 2 menit berselang yang memanfaatkan bola muntah sepakan Tammy Abraham. Milan pun menang 3-0 dan untuk sementara waktu naik ke posisi kedua klasemen menggeser Napoli. Di babak 32 besar Coppa Italia,
Napoli sukses melaju ke babak perdelapan final setelah menang telak atas Palermo 5-0 di Stadion Diego Armando Maradona. Di awal laga, tim biru langit itu sudah unggul 2 gol melalui sepakan keras Cyril Ngong di menit ke-7 dan menit 12. Sebelum babak pertama usai, bek asal Brazil, Juan Jesus berhasil menutup babak pertama dengan sundulannya. Di babak kedua, tim asuhan Antonio Conte kembali membuat Palermo tertunduk setelah David Neres mengubah papan skor menjadi 4-0 di menit 70. Dan Scott McTominay tampil sebagai aktor penutup kemenangan telak Napoli dengan golnya di menit 77. Napoli pun menang 5-0 dan sudah ditunggu Lazio di babak 16 besar. Terbang ke Jerman, Borussia Dortmund berhasil comeback dari ketertinggalan dari Bochum dan mengakhiri laga dengan skor 4-2 pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Signal Iduna Park, Dortmund justru tertinggal 2 gol sekaligus yang diciptakan oleh Bochum menit 16 melalui Matus Bro dan menit 21 melalui Dani De Wit. Beruntung, usaha menyamakan kedudukan The Borussian akhirnya membuahkan hasil di akhir babak pertama melalui sundulan Serhou Guirassy dan berlanjut di babak kedua melalui penalti Emre Can di menit 62. Tak ingin berakhir imbang, raksasa Jerman itu akhirnya berbalik memimpin lewat sontekan Serhou Guirassy di menit 75 dan kemudian ditutup dengan gol keempat yang dilesakan oleh Felix Mecha menit 81. Dortmund pun menang 4-2. Di Prancis, juara bertahan Paris Saint-Germain tak menemui hambatan dengan menang 3-1 atas tamunya Rennes pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Bermain di Parc des Princes, tim asuhan Luis Enrique itu sudah unggul 1-0 di babak pertama melalui placing Bradley Barcola di menit 30. Di babak kedua, Barcola tetap menjadi aktor di gol kedua yang dilesakan oleh Kang In-lee menit 58. Dan 10 menit berselang Barcola sukses mencetak brace-nya memanfaatkan umpan mendatar dari Achraf Hakimi. Skor 3-0 PSG bertahan hingga menit 75 setelah tim tamu mendapat hadiah penalti yang sukses dieksekusi oleh Arno Kalimuendo. Laga perdana Europa League dilakoni AS Roma, yang gagal meraih kemenangan usai ditahan imbang oleh tamunya Athletic Bilbao dengan skor 1-1 Jumat dini hari waktu Indonesia. Di babak pertama, Serigala ibu kota Italia itu sebenarnya sudah unggul 1-0 atas tim tamu lewat gol sundulan Artem Dovbyk di menit 32 yang memanfaatkan umpan crossing Angelino. Sayang, 3 poin di depan mata Roma hilang setelah Aitor Paredes berhasil menyamakan kedudukan lewat golnya di menit 85 yang sekaligus membuat Athletic Bilbao mencuri 1 poin. Dengan 10 orang, Tottenham Hotspur sukses meraih 3 poin usai mempermalukan tamunya asal Azerbaijan Karabakh FK dengan skor 3-0 pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Di awal laga, The Lily White harus menerima kenyataan dengan bermain 10 orang usai Radu Dragusin diusir keluar oleh wasit pada menit ke-7. Beruntung, 5 menit kemudian Brennan Johnson membuat tim asal London Utara itu memimpin di babak pertama. Setelah jeda, kendati kalah jumlah pemain, Spurs justru sukses menggandakan keunggulan mereka lewat Pape Matar Sarr di menit 52. Tak cukup sampai di situ, pasukan Arne Postecoglou kembali membobol gawang Karabakh di menit 68 melalui Dominic Solanke yang sukses menyambut bola muntah tepisan kiper Karabakh. Di Saudi, Al Nassr sukses mengalahkan Al Wehda dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu Indonesia. Gol kemenangan tim asuhan Stefano Pioli itu disumbangkan oleh Gabriel Angelo di menit 41 dan eksekusi penalti mega bintang Cristiano Ronaldo di menit 56. Berikut adalah daftar sementara top scorer dan top assist dari liga-liga top Eropa.
Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam!